Oke, kita mulai dari materi baru, pengenalan bentuk aljabar. Di materi baru ini yang akan kita mulai dari pengenalan dulu ya, mengenal dulu, baru nanti beberapa operasi-operasi yang digunakan dalam bentuk aljabar. Tentu saja operasi yang kita gunakan itu pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian dari bentuk aljabar. Ya. Bentuk aljabarnya seperti apa sih? Nah, kita mulai. Bentuk aljabar ini dari pengenalan dulu. Bagaimana bentuk aljabarnya? Kita akan lihat. Kita mulai dari ilustrasi. Ini ada beberapa ilustrasi. Ada 2 ilustrasi yang kita buat, gitu ya. Ilustrasi ke-1. Nah, coba ini diperhatikan gambarnya. Ada yang namanya Pak Thohir. Pak Thohir ini belanja 3 buah buku tulis. Ya, ada 3 buah buku tulis dia beli untuk tempat untuk PR buku anaknya. Nah, sebelumnya Pak Thohir juga beli 2 kardus. Kardus buku, jadi supaya cukup banyak mungkin ya. Tetapi kita tidak tahu. Yang tahu hanya Pak Thohir aja, ini kardus besar apa kardus kecil. Dan kita tidak tahu Pak Thohir yang buku tulis yang di dalam dus itu, kita nggak tahu ada berapa biji. Nah, dalam hal ini dus itu kita misalkan suatu variabel atau pengganti. Pengganti itu kita misalkan sebagai X. Jadi adakah yang tahu berapa buah isi dus ini? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Pak Thohir. Nah, untuk kita membuat ini kejadian ini, bentuk ini atau pernyataan ini menjadi bentuk sederhana di dalam bentuk aljabar namanya, kita sebut bentuk aljabar, maka 2 dus tersebut kita misalkan sebagai X. Jadi dusnya kita misalkan sebagai X. X ini adalah pengganti dus ya, pengganti kardus. Jadi kalau kardusnya X, maka menjadi 2X dalam bentuknya X. Bentuk aljabarnya disebut seperti itu. Disebut 2X. Nah, kemudian apabila kita ingin menjumlahkan seluruh buku yang dibeli oleh Pak Thohir, apabila kita ingin menjumlahkan seluruh buku yang dibeli Pak Thohir, maka harus ditulis dulu dalam bentuk singkat. Yang pertama 3, yang kedua 2X atau 2 dus. Jadi bentuknya adalah 3 ditambah 2X. Nah, 3 ditambah 2X inilah nanti yang kita sebut sebagai bentuk. Dalam matematikanya disebut bentuk aljabar. Sebagai bentuk singkat dari kenyataan ini ya. Oke. Terus X disebut perwakilan buku dalam kardus. Untuk selanjutnya X kita sebut pengganti atau sering dikenal dengan sebutan nama variabel. Ya, namanya nanti untuk selanjutnya kita sebut sebagai variabel. Jadi X di sini pengganti dus disebut sebagai variabel, sedangkan bilangan 2 ini disebut sebagai koefisien.
koefisien ini adalah bilangan yang menyatakan banyaknya X, banyaknya dus, yaitu 2, disebut sebagai koefisien. Nah, di sini juga perhatikan ada bilangan lain, yaitu bilangan 3. Ini tidak disebut koefisien, ini disebut bilangan konstan, karena tidak berubah. Yang akan berubah di sini X sebagai pengganti. Di sini nggak ada pengganti, jadi dia tetap atau konstan. 3 inilah yang untuk selanjutnya nanti disebut bilangan konstanta. Oke ya, itu sekedar pengenalan dari bentuk aljabar yang kita kenal dalam bentuk matematika. Ini disebut sebagai kalimat matematika. Bentuknya adalah bentuk aljabar. Oke. Itu sekedar pengenalan seperti apa itu bentuk aljabar, apa itu variabel, dan apa itu koefisien, dan apa itu konstanta. Oke ya. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya ini bentuk-bentuk yang akan kita bahas. Nah, itu tadi di ilustrasi 1. Sekarang di ilustrasi 2 barangkali bisa membantu. Nah, misalkan ini ada 2 ekor ayam. Kita sebut ayam dulu ya. 2 ekor ayam kalau dijumlahkan dengan 3 ekor ayam, tentu saja ini sama-sama ayam, tentu saja bisa dijumlah menjadi 5 ekor ayam. Ya, karena variabelnya sama-sama ekor ayam, jadi bisa dijumlah. Oke. Dalam hal ini 2 disebut sebagai koefisien. Koefisien tadi ya. Sedangkan variabelnya ya ini ekor ayam. Ekor ayam ini itu disebut sebagai variabel. Nah, ekor ayam disebut sebagai variabel. Namun nanti yang kita jumlahkan bukan variabel, tetapi yang kita jumlahkan adalah koefisien-koefisiennya. Ya, 2 tambah 3. Oke. Kita lihat tayangan berikut. Misalkan variabelnya X. Koefisiennya 2. Kita jumlahkan dengan 3X. Variabelnya juga X. Koefisiennya 3. Berapakah jumlahnya? Maka jumlahnya adalah 2 tambah 3. Yaitu 5. Jadi karena variabelnya sama, maka koefisien bisa dijumlahkan menjadi 5X. Nah, misalkan variabel yang lain, Y, koefisiennya 2, kita jumlahkan dengan variabel Y juga, koefisiennya 3, maka jumlahnya, kita jumlahkan koefisiennya 2 tambah 3, variabelnya Y atau A menjadi 5Y atau 5A. Oke. Nah, itu kalau variabelnya sama. Sama-sama X dan sama-sama Y dan sama-sama ayam. Kalau yang tadi, yang satu kardus, yang satu tidak pakai kardus, maka kita tidak bisa menjumlahkan. Ya, karena beda variabel. Ya. Misalkan 2Y, kita jumlahkan dengan 3X. Perhatikan yang satu variabelnya Y dan yang lain variabelnya X. Variabelnya berbeda. Bisakah dijumlah? Nah, perhatikan di sini. Variabelnya yang di sini adalah ekor ayam. Seandainya yang di sini adalah ekor bebek. Apakah bisa dijumlah 2 ekor ayam tambah 3 ekor bebek?
tidak akan bisa. Kalau ditulis 5 ekor apa? Nah, ekornya aja berbeda gitu ya. Tidak bisa dijumlah. Kecuali sama-sama ayam, sama-sama bebek, atau sama-sama itik bisa dijumlah. Kalau berbeda variabel, di sini tidak bisa dijumlah. Ya. Sama halnya juga untuk variabel-variabel yang lain. Dua suku yang berbeda tidak bisa dijumlah. Ini suku pertama variabelnya Y, suku kedua variabelnya X. Berbeda suku. Berbeda suku tidak bisa dijumlah. Jadi nanti yang bisa dijumlah maupun dikurangin, yang bisa dijumlah maupun dikurangin hanya kalau sukunya atau jenisnya sama. Sukunya sejenis. Gitu ya. Nah, kemudian 2A dengan 2B pun tidak bisa dijumlahkan. Semua variabel yang berbeda tidak bisa dijumlah. Ya. Walaupun koefisiennya sama. Walaupun koefisiennya sama, tetapi karena variabelnya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlah maupun dikurangin hanya kalau variabelnya sama. Gitu ya. Oke. Sekarang ini variabelnya adalah X kuadrat. Koefisiennya 4. Jika kita jumlahkan dengan 3X kuadrat. Apakah ini bisa dijumlah? Bisa. Karena variabelnya sama. Dua suku ini disebut sejenis dan bisa dijumlahkan. Berapakah jumlahnya? Kita tinggal menjumlahkan koefisien-koefisiennya. Koefisien di sini 4 dan koefisien di sini 3. 4 dan 3 koefisien kita jumlahkan menjadi 7. Dan ini adalah variabelnya X kuadrat. Sehingga jumlahnya adalah 7. Ya. Walaupun jenis koefisiennya berbeda 4 dan 3, tetapi karena variabelnya sama, maka bisa dijumlah. Jadi hasilnya adalah 7X. 4 ditambah 3 sama dengan 7 ya. 7X kuadrat. Variabelnya X kuadrat. Ya. Itu dua ilustrasi yang mungkin bisa mengantarkan bentuk aljabar. Nah, kita coba beberapa operasi penjumlahan dengan pengurangan berikut. Nah, kita akan coba contoh-contoh beberapa contoh berikut pengurangan maupun penjumlahan. Yang pertama penjumlahan dulu. Misalkan 2X tambah 5X. Berapakah 2X tambah 5X? Oke, barangkali sudah ada yang punya jawaban. Nanti kita jawab ya. Berapakah 4A tambah 5A? Berapakah 2A tambah B tambah 4A tambah 7B? Perhatikan di sini, kita lihat sukunya ada 4 suku. Ya, ada 4 suku. Ini nanti bisa kita sederhanakan menjadi 2 suku yang berbeda. Ya. Nah, itu penjumlahan. Sekarang pengurangan. Tentukanlah hasil pengurangan dari 6X kurangi 2X. Perhatikan yang dikurang adalah koefisien 6 kurangi 2. Terus berapakah hasil 3A kurang 5A? Kemudian 6A tambah 2B kurangi A kurangi B. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana cara menjawabnya? Oke, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari nomor A. Ya. 2X ditambah 5X. Ingat bahwa yang dijumlah maupun yang dikurangin adalah koefisien. Koefisien 2, koefisiennya 5,
2 tambah 5 menjadi 7. Jadi jawabannya adalah 7X. Berikut 4A ditambah 5A. Jumlahkan koefisiennya. 4 tambah 5 menjadi 9A. Ya. Berikut 2A ditambah B tambah 4A tambah 7B. Oke. Untuk menjumlahkannya ini sebaiknya yang sejenis disatukan dulu. 2A dengan 4A di sini disatukan dulu. Oke. Kemudian B dengan 7B disatukan dulu. Jadi hanya bisa kita jumlah kalau jenisnya sama. Kemudian setelah seperti ini kita jumlahkan koefisiennya 2 ditambah 3. 2 tambah 4 dan 1 tambah 7. 2 ditambah 4 dan pada variabel B 1 ditambah 7. 1 koefisien B ya. Ini walaupun tidak ditulis ini berarti 1. Jadi 1 tambah 7 menjadi 2 tambah 4 6A. 1 tambah 7 jadi 8B. Jadi jawabannya adalah 6A tambah 8B. Oke. Yang berikut mengenai pengurangan. Penjumlahan maupun pengurangan sama saja. Kita lihat mulai dari A. Yang bisa dikurang maupun dijumlah adalah koefisien. 6 dikurangi 2. Koefisiennya 6, koefisiennya 2. 6 kurangi 2, 4. Jadi jawabannya adalah 4. Ya. Yang berikut 3A dikurangi 5A. Perhatikan koefisiennya 3. Kemudian kita kurangi 5. Koefisiennya 5 ya. Variabelnya A. 3 dikurangi 5 menjadi minus 2. Jawabannya minus 2A. Ya. Yang C. Ini ada 4 suku. Kita akan sederhanakan ini menjadi 2 suku yang berbeda. Caranya sama dengan penjumlahan tadi, disatukan terlebih dahulu yang jenisnya sama. Ini yang jenisnya sama, 6A dengan A, jenisnya sama, baiknya disatukan dulu. Ya. 6A dengan minus 6A. Perhatikan tandanya minus ya. Oke. 2B dengan minus B. 2B dengan minus B. Kemudian kurangi koefisien 6 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. 6 kurangi 1 menjadi 5. Jawabannya 5A tambah 1B. 2 kurangi 1, 1 ya. Jadi 5A tambah 1B. Oke. Itu beberapa contoh sederhana penjumlahan maupun pengurangan. Itu 2 contoh. Yang ketiga, kita ambil, ini juga ada di buku paket ya, di halaman 206 kalau tidak salah. Ini Pak Ferry membeli 2 karung beras. Setelah dibawa pulang, kata istrinya, wah ini berasnya kurang. Akhirnya Pak Ferry membeli lagi. Dibeli lagi sebanyak 5 kilo. Nah, bagaimanakah cara membuat bentuk aljabarnya dari kejadian ini? Oke. Caranya sama. Jadi karung yang dibeli oleh Pak Ferry kita misalkan sebagai X. Jadi X ini di sini X-nya berfungsi sebagai pengganti karung. Gitu ya. Jadi pengganti karung. Jadi kalau yang dibelinya 2 karung, maka ini menjadi 2X. Itu pembelian pertama, dibelinya 2 karung, jadi 2X kilogram. Nah,
Pembelian kedua karena kurang ditambahkan lagi 5 kg. Perhatikan di sini 5 sudah terlihat langsung dibeli 5 kg. Sedangkan di karung kita belum tahu ini karung yang besar atau karung yang kecil. Jadi karung itu kita misalkan X, sehingga total timbangannya 2X kilogram. Ya, bentuk aljabarnya kita tulis, kita satukan 2X ditambah 5. Ini bentuk aljabar dari pernyataan yang dari Pak Ferry ya, dari Pak Ferry. Jadi ini disebut kalimat matematika dalam bentuk aljabar. Cukup singkat ya. Ini ada 4 baris, tapi hanya kita tulis dengan kalimat matematika hanya 2 suku. 5 disebut konstanta, sedangkan 2 disebut koefisien dan X disebut variabel. Oke. Kita lanjut yang keempat. Nah, ini bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar. Caranya cukup singkat. Yang bisa disederhanakan hanya kalau jenisnya sama. Kita lihat, ini jenisnya berbeda-beda. Ini di buku paket juga ada. Bagi yang mau latihan, menambah latihan, silakan dibuka di sini di halaman 206 buku paket matematika kelas 7 ya. Nah, ini ada soalnya seperti ini. Bagaimana cara menyederhanakan? Caranya cukup sederhana, yaitu dengan menggabungkan yang jenisnya sama. Oke. Jadi 3X kita gabung dengan 2X kuadrat. 3Y kita gabung dengan 5Y. Angkat 2 ya. Terus XY, perhatikan variabelnya XY. Kita gabung dengan yang XY. Jadi hanya bisa digabung dengan variabelnya yang sejenis. Jenisnya sama-sama XY, ini sama-sama Y kuadrat, ini sama-sama X kuadrat. Setelah demikian, maka yang kita jumlahkan adalah koefisiennya 3 ditambah 2. Oke ya. 3 ditambah 2 jadinya 5X kuadrat. 3 dikurangi 5 menjadi minus 2Y kuadrat. 3 kurangi 5 minus 2 ya. Variabelnya Y kuadrat. Kita lihat di sini variabelnya XY. Minus 5 ditambah 6. Atau 6 dikurangi 5 menjadi 1 XY. Jadi jawabannya adalah 5X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat ditambah XY. Ini bentuk sederhananya. Dari bentuk aljabar yang sepanjang ini kita buat menjadi sederhana dengan seperti ini, dengan cara menyatukan yang jenisnya sama. Oke. Ya, cukup sekian materi hari ini. Kita sengaja kita buat singkat dulu supaya bisa dipahamin. Ya, nanti kita sambung lagi materi yang lain di presentase yang sama. Ya, untuk tanya jawab nanti kita akan buat di Zoom untuk membahas materi-materi yang mungkin dianggap susah ya. Nanti akan kita buat. Dan perlu diperhatikan juga beberapa hal berikut untuk memantapkan pemahaman. Jadi disarankan supaya mengerjakan latihan sebanyak mungkin, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing ya. Di buku paket halaman 206, 200 sampai 206, di sana latihan banyak, silakan. Dan tidak mungkin kita buat di sini karena kita dibatasin durasi ya, durasi Zoom. Oke. Nah, silakan dibuka nanti di halaman 200 sampai 206.
Kemudian nanti untuk pengambilan nilai, apakah materi ini dipahami atau tidak, nanti kita lihat dengan tes uji kemampuan masing-masing. Kita akan lihat dan kita akan ambil nilainya lewat krisis ya, supaya agak akurat dikit. Gitu. Jadi tidak bisa men-screenshot, tidak bisa memfoto karena soal dibatasin waktu. Gitu. Lewat dari waktu yang ditentukan, misalnya ada yang 2 menit, ada yang 60 detik. Lewat dari batas waktu yang ditentukan, maka soalnya akan hilang dan berganti soal baru gitu. Tidak sempat menanya teman. Oke? Cukup sekian dulu. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang kurang tepat.